Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rianti, mahasiswa kimia kelas A dengan NIM 08031282126033 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nilai Pancasila dengan judul Melalui Pancasila, Mari Satukan Keberagaman di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui penerapan sila-sila Pancasila, mengenal nilai-nilai Pancasila, serta ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Sanjaya MSI. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Indonesia dengan jumlah populasi manusia terbanyak keempat dunia setelah Amerika Serikat seringkali tidak lepas dari masalah sosial, seperti diskriminasi, rasisme, maupun intimidasi. Dari banyak suku, ras, dan budaya yang ada di Indonesia, diperlukan alat pemersatu keberagaman tersebut. Alat pemersatu tersebut adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara merupakan hasil perundingan besar, hasil kecermelangan para pendiri bangsa yang menjadi titik temu antar golongan yang mempersatukan keberagaman. Atas nama bangsa Indonesia inilah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu keberagaman di negeri ini. Masih terekam jelas dalam ingatan sejarah, tepatnya Juni 1945, para pahlawan cendekiawan melakukan rundingan dalam rangka mempersembahkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sudah 76 tahun kita hidup bersama Pancasila, falsafah negara yang tentunya tidak akan pernah terlepas dari bumi Indonesia. Dasar negara yang berhasil menyatukan kita dengan segala keelokan lainnya. Dari Sabang sampai Merauke, kita di bawah naungan Pancasila. Dari Miangas hingga Pulau Rote, di bawah naungan Pancasila. Kita lihat dari sudut pandang keberagaman dan kebinekaan inilah ratusan etnik, adat istiadat, agama, budaya bersatu padu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Namun kenapa di luar sana masih banyak sekali kasus diskriminasi, rasisme maupun intimidasi yang terjadi? Kurangnya kesadaran diri dari masyarakat membuat penyebab utama dari permasalahan tersebut. Jangan sampai perbedaan dan keberagaman semua menjadi gunung genetik kita sebagai sebuah bangsa. Terkoyak persatuannya hanya karena perbedaan golongan, menjadikan kita saling singgungan, menebar kebencian, saling bermusuhan, bahkan tidak mustahil saling teror atas kepentingan golongan. Padahal negeri dihadirkan oleh para pendiri bangsa untuk semua, dengan menjadikan Pancasila sebagai pengayom anak bangsa dan kehidupan, bersama bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah esensi dari Pancasila yang menjadi landasan ideologi Ibu Pertiwi dalam mengasuh seluruh anak negeri. Karena Pancasila menjadi kearifan budaya Nusantara. Pentingnya peran aktif aparat penegak dan pengawasan para anggota pemerintah, terutama kepada Bapak DPR, khususnya di fungsi pengawasan, yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dan cepat mengatasinya. Karena dalam hal ini, masyarakat menginginkan kedamaian, terutama mereka para kaum minoritas yang mungkin sering ditindas. Selain itu, pemerintah juga harusnya mempunyai menteri yang khusus menangani terkait keberagaman budaya. Mengingat banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Tujuannya agar budaya Indonesia dapat dilestarikan karena Menteri Kebudayaan sekarang masih meninduk pada Menteri Pendidikan. Pemerintah dalam hal ini juga bisa bekerjasama dengan Kominfo pada Undang-Undang ITE. Tujuannya agar pemerintah dapat mengawasi pada platform digital yang banyak menimbulkan perseteruan dengan konten yang berbau kekerasan verbal maupun non-verbal. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghormati atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakan kepada orang lain, karena berbeda itu alasan untuk bersatu. Mari kita saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, di sini saya mengajak kepada generasi muda dengan cinta Indonesia, mari kita kukuhkan tali persaudaraan. Kita rekatkan hubungan kita sebagai sesama anak bangsa, saling gotong royong, saling bahu-membahu untuk menuju Indonesia yang sejahtera dan maju.
Karena kekuatan suatu bangsa tergantung kepada persatuan dan kesatuan bangsanya. Dengan sikap cinta dan tanah air inilah, mari kita kokohkan tali persaudaraan demi terwujudnya Indonesia yang bersatu dan sejahtera di bawah kepak sayap Sang Garuda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.